Halo pejuang P3K Arsiparis. Kali ini saya akan membagikan soal-soal P3K Arsiparis. Sebelum teman-teman belajar, jangan lupa untuk subscribe sebagai apresiasi atas channel ini, sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat dari channel ini dan bisa belajar serta sukses nantinya di tes P3K nantinya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, dan nanti saya akan update lagi soal-soal atau info-info mengenai seputar dunia kerja, terutama CPNS dan P3K. Begitu ya teman-teman ya. Semoga sukses dan tetap semangat. Dalam rangka pemeliharaan arsip aktif, unit pengolah dapat membentuk A. Unit kearsipan, B. Central File, C. Depo arsip, dan D. Gudang. Jawabannya adalah Central File. Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan A. Pemberkasan dan penyimpanan, B. Pemberkasan dan penataan, C. Penataan dan pemeriksaan, D. Alih media arsip. Jawabannya adalah A. Pemberkasan dan penyimpanan. CRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, Pemda, PTN, BUMN atau BUMD, serta mendapatkan A. Rekomendasi dari Kepala Lembaga Kearsipan, B. Rekomendasi dari Kepala ANRI, C. Persetujuan dari Kepala ANRI, D. Ultimatum dari DPR RI. Jawabannya adalah persetujuan dari Kepala ANRI. Staf TU Eselon 1 mencatat semua surat masuk yang diterima melalui aplikasi sistem informasi dari bagian arsip. Ada buku agenda surat masuk. Pencatatan untuk kolom isi ringkas ditulis atau dicatat dengan kata A. Kearsipan statis umum, B. Kearsipan dinamis rahasia, C. Kearsipan vital terjaga, atau D. Kearsipan umum terbuka. Jawabannya adalah B. Kearsipan dinamis rahasia. Jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis pada lembaga kearsipan yaitu A. Guide, B. Daftar arsip statis, C. Inventaris, atau D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari data arsip statis yang dilengkapi pendahuluan dan lampiran adalah pengertian dari A. Inventaris arsip, B. Guide arsip, C. Daftar arsip statis, atau D. Klasifikasi. Jawabannya adalah A. Inventaris arsip. Daftar halaman, indeks, norma pembanding dalam sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang dilengkapi pendahuluan dan lampiran adalah pengertian dari
A. Konkordan. B. Khasanah arsip statis. C. Standar deskripsi arsip statis. Atau D. Pengolahan arsip statis. Jawabannya adalah A. Konkordan. Yang bukan merupakan kegiatan dari pengumpulan arsip adalah A. Penilaian. B. Penataan. C. Pembuatan daftar arsip statis. Dan D. Penyimpanan. Jawabannya adalah D. Penyimpanan. Perawatan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan A. Pencegahan. B. Restorasi. C. Penyimpanan. Dan D. A dan B benar semua. Jawabannya adalah D. A dan B benar semua. Dalam hal pemindahan arsip, berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh pimpinan A. Pencipta arsip dan lembaga kearsipan. B. Unit kearsipan dan pencipta arsip. C. Unit pengolah dan pencipta arsip. Atau D. Unit pengolah dan unit kearsipan. Jawabannya adalah D. Unit pengolah dan unit kearsipan. Instrumen pengelolaan arsip harus dimiliki oleh pencipta arsip adalah sebagai berikut, kecuali A. Klasifikasi arsip. B. Jadwal hortensi arsip. C. Tata naskah dinas. D. Daftar pencarian arsip. Jawabannya adalah D. Daftar pencarian arsip. Surat dengan kode 245.1 yang disimpan dengan sistem nomor DW maka akan ditemukan pada A. Laci kode 200, gate kode 245, folder 240, urutan surat ke-1. B. Laci kode 200, gate kode 240, folder 245, urutan surat ke-2. C. Laci kode 245, guide kode 240, folder 240, urutan surat ke-2. Dan D. Laci kode 200, guide kode 240, folder 245, urutan surat ke-1. Jawabannya adalah B. Laci kode 200, guide kode 240, folder 245, urutan surat ke-2. Setiap arsiparis wajib menyusun SKP. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh A. Andri, B. Atasan langsung, C. AAI, atau D. ICA. Jawabannya adalah atasan langsung. Arsiparis yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Hal ini berdasarkan Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014 pasal 19 ayat 1, atau B. Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014 pasal 19 ayat 2, atau C. Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014 pasal 19 ayat 3, dan D. Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014 pasal 18 ayat 1. Jawabannya adalah C. Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014 pasal 19 ayat 3.
Kompetensi arsiparis menurut Permentan RB nomor 48 tahun 2014 meliputi kecuali A. Kompetensi dalam pengelolaan arsip dinamis. B. Kompetensi dalam pengelolaan arsip statis. C. Kompetensi dalam pengelolaan arsip vital. Atau D. Kompetensi dalam pembinaan kearsipan. Jawabannya adalah C. Kompetensi dalam pengelolaan arsip vital. Bahkan klasifikasi di perpustakaan tidak dapat digunakan untuk manajemen arsip dinamis, sebab sistem perpustakaan menggunakan pendekatan fungsi organisasi. B. Perpustakaan menggunakan pendekatan subjek yang tidak dapat diterapkan untuk manajemen arsip dinamis. C. Perpustakaan menggunakan pendekatan organisatoris yang tidak sesuai untuk keperluan instansi atau perusahaan. D. Keperluan pemakaiannya berlainan. Jawabannya adalah B. Perpustakaan menggunakan pendekatan subjek yang tidak dapat diterapkan untuk manajemen arsip dinamis. Apabila sebuah instansi memberikan kode A24 untuk berkas tertentu, kode tersebut disebut kode A. Murni, B. Numerik, C. Alfanumerik, dan D. Abjad. Jawabannya adalah numerik. Apabila sebuah instansi memberikan kode keuangan A.01.02 untuk berkas tertentu, kode tersebut disebut kode A. Murni, B. Numerik, C. Alfanumerik, D. Abjad. Jawabannya adalah C. Alfanumerik. Penulisan indeks dalam organisasi yang tepat dengan sistem indexing order adalah A. Rumah makan sederhana, B. Sederhana, rumah makan, C. Makan, sederhana, rumah, D. Rumah, sederhana, makan. Jawabannya adalah B. Sederhana, rumah makan. Surat dengan kode 091.5 yang disimpan dengan sistem nomor DW maka ditentukan pada A. 090 kode laci, 0000 kode guide, 091 kode folder, 5 nomor urut. B. 091 kode laci, 0000 kode guide, 090 kode folder, 5 nomor urut. C. 000 kode laci, 090 kode guide, 091 kode folder, 5 nomor urut. Dan D. 000 kode laci, 091 kode guide, 090 kode folder, 5 nomor urut. Jawabannya adalah C. 000 kode laci, 090 kode guide, 091 kode folder, 5 nomor urut. Prosedur pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif di bawah ini, kecuali A. Pemeriksaan, B. Pengklasifikasian, C.
C. Penentuan indeks. D. Tunjuk silang. Jawabannya adalah pengklasifikasian. Surat dengan kode 106.9 yang disimpan dengan sistem nomor DW, maka ditentukan A. Urutan laci ke-1, guide nomor 0, folder nomor 6, urutan ke-9. Atau B. Urutan laci kedua, guide nomor ke-1, B. Folder urutan ke-7, urutan ke-10. C. Urutan laci ke-1, guide nomor ke-1, folder urutan ke-7, urutan ke-10. Dan D. Urutan laci kedua, guide urutan ke-1, folder urutan ke-6, urutan ke-10. Jawabannya adalah B. Urutan laci kedua, guide urutan ke-1, folder urutan ke-7, dan urutan ke-10. Penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan kepercayaan arsip. Merupakan maksud asas A. Keresponsifan, B. Akuntabilitas, C. Keutuhan, D. Keautentikan dan keterpercayaan. Jawabannya adalah keutuhan. Pengertian klasifikasi arsip secara harfiah adalah A. Penggolongan atau pengelompokan, B. Penyatuan arsip yang sama, atau C. Penyortiran arsip. Jawabannya adalah penggolongan atau pengelompokan. Berikut ini adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana 10 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah, kecuali A. Memusnahkan arsip tanpa prosedur, B. Sengaja tidak memberkaskan dan melaporkan arsip terjaga, C. Memperjualbelikan atau menyerahkan arsip bernilai guna kesejarahan pada pihak ketiga di luar ketentuan, D. Tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara. Jawabannya adalah D. Tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara. Dalam darur hidup arsip atau File Cycle of Records, pemberkasan merupakan bagian tahap A. Penciptaan, B. Penggunaan, C. Pemeliharaan, D. Penyusutan. Jawabannya adalah C. Pemeliharaan. Berikut ini unsur yang dinilai pada SKP, meliputi kecuali A. Kuantitas pekerjaan, B. Kualitas pekerjaan, C. Jumlah hasil kerja, D. Waktu pelaksanaan. C. Jumlah hasil kerja. Yang termasuk ke dalam naskah dinas arahan adalah A. Surat keterangan, B. Laporan, C. Formulir, D. Surat edaran. Jawabannya adalah D. Surat edaran. Surat yang informasinya berhubungan erat dengan tugas khusus kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang disebut
A. Surat sangat rahasia. B. Surat rahasia. C. Surat biasa. Dan D. Surat terbatas. Jawabannya adalah surat terbatas. Usul penilaian prestasi kerja arsiparis disampaikan oleh pejabat pengusul ke Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina CFA paling lambat setiap tanggal A. 20 Maret pada tahun berikutnya, B. 15 Februari pada tahun berikutnya, C. 15 Januari pada tahun berikutnya, dan D. 18 Mei pada tahun berikutnya. Jawabannya adalah C. 15 Januari pada tahun berikutnya. Di dalam pusat kepegawaian terdapat arsip cuti tentang naik haji yang diberi kode 955. Kode primer dari arsip tersebut adalah A. 900, B. 950, C. 955, D. Tidak ada. Jawabannya adalah 900. Kegiatan pengolahan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh A. Pencipta arsip, B. Unit pengolah, C. Unit kearsipan, dan D. Unit pengolah dan unit kearsipan. Jawabannya adalah D. Unit pengolah dan unit kearsipan. Naskah dinas arahan menggunakan kertas A4 berukuran 210 x 330 mm, B. F4 berukuran 210 x 330 cm, C. F4 berukuran 210 x 330 mm, atau D. A4 berukuran 220 x 300 cm. Jawabannya adalah C. F4 berukuran 210 x 330 mm. Salah satu tugas tim penilai instansi pembina CFA adalah mengevaluasi keselarasan hasil penilaian oleh pejabat penilai terhadap A. Arsiparis ahli pertama dan ahli muda, B. Arsiparis terampil, mahir, dan penyelia, C. Arsiparis ahli madya dan ahli utama, dan D. Arsiparis ahli muda dan ahli madya. Jawabannya adalah C. Arsiparis ahli madya dan ahli utama. Di dalam pusat kepegawaian terdapat arsip cuti tentang naik haji dari tahun 2010 sampai 2020. Diberi kode 955. Yang menjadi indeks dalam arsip tersebut adalah A. Cuti, B. Cuti naik haji, C. Cuti naik haji tahun 2010, dan D. 955. Jawabannya adalah C. Cuti naik haji tahun 2010. Kepala Andri menetapkan pedoman retensi arsip berdasarkan rekomendasi A. Panitia penilai arsip, B. Lembaga teknis terkait, C. Pimpinan unit kearsipan, dan D. Kepala lembaga kearsipan. Jawabannya adalah B. Lembaga teknis terkait. Arsiparis berhak menyatakan keberatan jika merasa dirugikan dari hasil penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai paling lambat A. 13 hari kerja, B. 14 hari kerja, C. 15 hari kerja, dan D. 16 hari kerja.
sejak di penilaian ditetapkan? Jawabannya adalah B. 14 hari kerja. Arsiparis terampil yang akan naik jenjang jabatan menjadi arsiparis mahir, maka capai AKK sebesar A. 20, B. 25, C. 50, dan D. 75. Jawabannya adalah A. 20. Arsiparis mahir yang akan naik jenjang jabatan menjadi arsiparis penyelia harus mendapat AKK sebesar A. 20, B. 25, C. 50, dan D. 75. Jawabannya adalah C. 50. Arsiparis ahli pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi arsiparis ahli muda, maka harus mencapai AKK sebesar A. 100, B. 50, C. 75, dan D. 25. Jawabannya adalah B. 50. RUT 31.08.2018.30 forward from Idar Samsidar. Pol arsiparis terampil pangkat pengatur golongan ruang 2C yang akan naik pangkat menjadi pengatur tingkat 1 golongan 2D harus mencapai AKK sebesar A. 20, B. 50, C. 100, dan D. 200. Jawabannya adalah A. 20. Arsiparis terampil pangkat pengatur tingkat 1 golongan 2D yang akan naik pangkat menjadi penata muda golongan ruang 3A harus mencapai AKK sebesar A. 20, B. 50, C. 100, D. 150. A. 20. Ruang lingkup penilaian prestasi kerja arsiparis terdiri atas kecuali A. Tata cara penilaian, B. Penetapan nilai kerja, C. Laporan kinerja, dan D. Laporan kepegawaian. Jawabannya adalah laporan kepegawaian. Penetapan AKKT dan AKK arsiparis disampaikan kepada kepala kecuali A. Andri, B. BKN, C. PTN, dan D. regional BKN. Jawabannya adalah PTN. Tembusan penetapan AKKT dan AKK arsiparis disampaikan ke A. Sekretaris tim penilai, B. Bagian kepegawaian instansi yang bersangkutan, C. Ketua tim penilai kinerja yang bersangkutan, D. B dan C salah. Jawabannya adalah B dan C salah. Perkara Andri nomor 5 tahun 2017 diundangkan pada tanggal A. 7 Februari 2017, B. 7 Maret 2017, C. 10 Februari 2017, dan D. 10 Maret 2017. Jawabannya adalah C. 10 Februari 2017. Pemberian AKK arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil A. Penilaian kecermatan kerja, B.
penilaian volume kerja, C. Penilaian prestasi kerja, dan D. Penilaian ketetapan kerja. Jawabannya adalah C. Penilaian prestasi kerja. Nilai kualitas terhadap tugas pokok arsiparis ditentukan sebagai berikut, kecuali A. Nilai 50, B. Nilai 100, D. Nilai 65, D. Nilai 90. Jawabannya adalah C. Nilai 65. Hasil kerja yang dicapai oleh setiap arsiparis sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dalam melaksanakan kegiatan kearsipan, pengertian dari A. Tugas pokok arsiparis, B. Perilaku kerja arsiparis, C. Prestasi kerja arsiparis, dan D. Sasaran kerja pegawai. Jawabannya adalah C. Prestasi kerja arsiparis. Kegiatan pengelolaan arsip statis. A. Penyusunan pertimbangan pemberian penghargaan. B. Penyusunan naskah persetujuan CRA. C. Penyusunan DPA. D. Memberikan BIMTEK kearsipan. Jawabannya adalah C. Penyusunan DPA. Kegiatan pembinaan kearsipan adalah A. Penerbitan naskah sumber arsip, B. Pengelolaan arsip sejarah lisan, C. Melakukan pameran arsip tekstual dan virtual, D. Monef sistem informasi kearsipan. Jawabannya adalah D. Monef sistem informasi kearsipan. Arsiparis ahli muda golongan ruang 3C pangkat A. Penata, B. Penata tingkat 1, C. Penata muda tingkat 1, D. Pembina. Jawabannya adalah A. Penata. Perka Andri nomor 5 tahun 2017 ditetapkan pada tanggal A. 10 Februari 2017, B. 9 Februari 2017, C. 8 Februari 2017, dan D. 7 Februari 2017. Jawabannya adalah D. 7 Februari 2017. Pejabat yang berwenang menetapkan AKK untuk arsiparis ahli madya dan ahli utama yaitu A. Kepala ANRI, B. Deputi Fungsi Pembinaan Kearsipan ANRI, C. Kepada Unit Kearsipan Instansi Pusat, D. Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI. Jawabannya adalah B. Deputi Fungsi Pembinaan Kearsipan ANRI. Pangkat pembina utama muda termasuk dalam arsiparis A. Ahli utama, B. Ahli muda, C. Ahli madya, dan D. Ahli pratama. Jawabannya adalah A. Ahli utama. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kumulatif arsiparis harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada kecuali A. Kepala ANRI, B. Kepala Unit Pencipta Arsip, C. Kepala BKN, dan D. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. Kepala Pencipta Arsip. Pangkat penata dan golongan ruang 3C dapat dikategorikan arsiparis A. Mahir atau ahli pertama, B. Mahir atau ahli muda, C. Penyela atau ahli muda, D. Penyela atau ahli pertama. Jawabannya adalah
C. Penyela atau ahli muda. Penggunaan hasil penetapan prestasi kerja arsiparis dalam rangka kenaikan pangkat, golongan, dan jabatan dapat diberlakukan pada bulan A. Januari dan Juni, B. Juni dan Desember, C. April dan Oktober, D. Januari dan Desember. Jawabannya adalah C. April dan Oktober. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit kumulatif bagi arsiparis ahli madya dan ahli utama adalah A. Kepala Unit Kearsipan Instansi Pusat, B. Deputi yang membidangi fungsi pembinaan kearsipan ANRI, C. Kepala Lembaga Kearsipan, dan D. Kepala BKN. Jawabannya adalah B. Deputi yang membidangi fungsi pembinaan kearsipan ANRI. SKHK singkatan dari A. Standar Kerja Hasil Kearsipan, B. Standar Kualitas Hasil Kerja, C. Standar Kearsipan Hasil Kerja, D. Standar Kualitas Hasil Kearsipan. Jawabannya adalah Standar Kualitas Hasil Kerja. Kegiatan kearsipan pada lingkup unit pengolah meliputi kecuali A. Pengelolaan arsip aktif, B. Pembinaan kearsipan, C. Pengelolaan arsip inaktif, D. Penyajian arsip menjadi informasi. Jawabannya adalah C. Pengelolaan arsip inaktif. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara akan dikenakan ketentuan pidana A. Penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 25 juta, B. Penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 125 juta, C. Penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta, dan D. Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Jawabannya adalah A. Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Kegiatan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi di unit pengolah dilakukan terhadap arsip A. Aktif dan vital, B. Umum, C. Aktif, D. Dinamis. Jawabannya adalah A. Aktif dan vital. Kegiatan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi di unit kearsipan dilakukan terhadap arsip A. Inaktif, rahasia, terjaga, B. Inaktif, vital, terjaga, C. Inaktif, vital, rahasia, D. Aktif, inaktif, vital. Jawabannya adalah inaktif, vital, dan terjaga. Salah satu kegiatan pengolahan arsip dinamis oleh arsiparis terampil adalah membuat arsip yang meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Mengendalikan, B. Menentukan indeks, C. Mendistribusi, D. Mencatat atau meregistrasi. Jawabannya adalah menentukan indeks. Tindakan dan prosedur yang harus dilalui untuk menentukan bahwa suatu arsip dan atau hasil penggandaannya sesuai dengan yang dimaksudkan saat terciptanya, yaitu A. Rekonstruksi arsip, B. Pemeliharaan arsip, C. Pemberkasan arsip, D. Autentikasi arsip. Jawabannya adalah D. Autentikasi arsip. Yang tidak termasuk 4 pilar pengelolaan arsip dinamis yaitu A. Sarana prasarana kearsipan, B. Klasifikasi arsip, C. Tata naskah dinas, D. Jadwal retensi arsip. Jawabannya adalah sarana prasarana kearsipan.
Arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA oleh lembaga kearsipan dinyatakan sebagai A. Arsip statis, B. Arsip aktif, C. Arsip inaktif, D. Arsip dinilai kembali. Jawabannya adalah A. Arsip statis. Mengalihmediakan arsip statis dalam berbagai bentuk dan media merupakan tugas dan fungsi dari A. Unit layanan arsip statis, B. Unit pengolahan, C. Unit reproduksi arsip statis, D. Unit akuisisi. Jawabannya adalah C. Unit reproduksi arsip statis. Ketentuan penyerahan arsip statis dilaksanakan sekurang-kurangnya A. 5 kali dalam 10 tahun, B. 1 kali dalam 10 tahun, C. 2 kali dalam 10 tahun, D. 2 kali dalam 1 tahun. Jawabannya adalah B. 1 kali dalam 10 tahun. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip diperlakukan sebagai A. Arsip statis, B. Arsip dinamis aktif, C. Arsip dinamis inaktif, D. Arsip vital. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Dalam hal guna efisiensi dan efektivitas, buku agenda surat masuk dapat dimanfaatkan juga untuk kebutuhan A. Alur surat jaringan, B. Bukti penerimaan jasa pengiriman, C. Bukti ekspedisi dan bukti serah terima surat, D. Absensi karyawan atau pegawai instansi. Jawabannya adalah C. Bukti ekspedisi dan bukti serah terima surat. Masa jabatan keanggotaan tim penilai kinerja instansi pembina jabatan fungsional arsiparis adalah A. 12 bulan, B. 2 tahun, C. 3 tahun, dan D. 5 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Kedudukan seri jika dibandingkan dengan subfont A. Lebih tinggi, B. Lebih rendah, C. Sejajar, D. Di luar struktur. Jawabannya adalah B. Lebih rendah. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsikan arsip adalah A. ISAD, B. ISDIAH, C. ISAAR, D. ISDF. Jawabannya adalah ISAD. Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, PTN, BUMN, atau BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pengertian dari A. Tata naskah dinas, B. Naskah dinas, C. Kop surat dinas, D. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah B. Naskah dinas. Pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Pengertian dari A. Format dinas, B. Arsip, C. Naskah dinas, D. Tata naskah dinas. Jawabannya adalah D. Tata naskah dinas. Susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. Pengertian dari A. Naskah dinas, B. Format, C. Logo, D. Lambang negara. Jawabannya adalah C. Logo.
Hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. Pengertian dari A. Pejabat yang berwenang. B. Kewenangan penandatangan naskah dinas. C. Tim penilai. D. Pejabat pemerintah. Jawabannya adalah kewenangan penandatangan naskah dinas. Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian dari A. BUMD. B. BUMN. C. Lembaga negara. D. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah B. BUMN. Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas kecuali A. Pembuatan naskah dinas. B. Pengamanan naskah dinas. C. Kewenangan penandatanganan. D. Penggunaan dan pemeliharaan. Jawabannya adalah D. Penggunaan dan pemeliharaan. Surat pengantar dan pengumuman termasuk dalam jenis naskah dinas. A. Arahan. B. Korespondensi. C. Telaah staf. D. Khusus. Jawabannya adalah D. Khusus. Berikut ini naskah dinas arahan kecuali A. Peraturan. B. Penetapan. C. Penugasan. D. Berita acara. Jawabannya adalah D. Berita acara. SIKN yang salah satunya berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa merupakan A. Pemberi informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya. B. Sistem informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. C. Simpul pemersatu bangsa dalam arsip NKRI. D. Tanggung jawab ANRI sebagai lembaga kearsipan bangsa. Jawabannya adalah B. Sistem informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009, pernyataan tentang organisasi kearsipan yang tepat adalah A. Lembaga yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. B. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pengelolaan arsip dinamis. C. Satuan kerja pada lembaga negara yang mengurus kearsipan. D. Terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Jawabannya adalah D. Terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Arsip inaktif adalah A. Arsip yang nilai gunanya sudah menurun. B. Arsip yang digunakan secara tidak langsung dalam kegiatan administrasi. C. Arsip yang frekuensi penggunaannya udah turun. D. Arsip yang sudah habis masa aktifnya. Jawabannya adalah C. Arsip yang frekuensi penggunaannya sudah turun. Naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional atau teknis. Pengertian dari naskah dinas. A. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. B. Pedoman. C. Instruksi. D. Peraturan. Jawabannya adalah B. Pedoman. Berikut ini yang merupakan asas atau prinsip alternatif asas pengelolaan arsip statis adalah kecuali A. Organisasi dan masalah. B. Restorasi. C. Fungsional dan kegunaan. D. Asal-usul dan aturan asli. Jawabannya adalah D. Asal-usul dan aturan asli. Silakan disusun dari beberapa kalimat ini dalam prosedur penggunaan guide.
1. Penyusunan rencana teknis. 2. Identifikasi. 3. Penulisan guide arsip statis. 4. Perbaikan atas hasil penelaahan dan penilaian. 5. Melakukan penelusuran sumber arsip. 6. Penilaian dan penelaahan. 7. Pengesahan urutan yang tepat. Dalam prosedur penyusunan guide. Yang betul adalah identifikasi, penyusunan rencana teknis, melakukan penelusuran sumber arsip, penulisan guide arsip statis, penilaian dan penelaahan, perbaikan atas hasil penelaahan dan penilaian, dan pengesahan urutan yang tepat dalam prosedur penyusunan guide. Considerance diawali dengan kata titik-titik, dasar hukum diawali dengan kata titik-titik, diktum terdiri dari titik-titik. A. Menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. B. Menimbang, memutuskan, dan menetapkan, mengingat. C. Mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan. B. Memutuskan, mengingat, dan menimbang. Jawabannya adalah A. Menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. Naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya, serta wewenang dan prosedurnya adalah pengertian dari A. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. B. Lampiran petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. C. Wewenang penetapan dan penandatanganan. D. Pedoman. Jawabannya adalah A. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Penjelasan atau uraian atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis disebut A. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. B. Lampiran petunjuk pelaksanaan atau petunjuk. C. Wewenang penetapan dan penandatanganan. D. Pedoman. Jawabannya adalah lampiran petunjuk pelaksanaan atau petunjuk. Uraian mengenai langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan. A. Semua benar. B. Pencatatan dan pendataan. B. SOP. C. D. Flowchart. Jawabannya adalah flowchart. Titik-titik adalah daftar halaman, indeks, atau norma pembanding dalam sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang diperbaharui dan dimaksudkan untuk rujukan kontekstual. A. Daftar arsip statis. B. Konkordan. C. Rekonstruksi. D. Inventaris arsip. Jawabannya adalah B. Konkordan. Sigliografi merupakan A. Ilmu tentang arsip. B. Ilmu tentang naskah kuno. C. Ilmu tentang stempel. D. Ilmu tentang tata naskah surat. Jawabannya adalah C. Ilmu tentang stempel. Berikut ini yang bukan termasuk unsur yang dinilai pada SKP adalah A. Perilaku kerja. B. Kuantitas pekerjaan. C. Kualitas hasil kerja. D. Waktu pelaksanaan. Jawabannya adalah A. Perilaku kerja. Pemberkasan dan penataan arsip dilakukan untuk mendukung A. Penyusutan. B. Pemusnahan. C. Akses. D. Pemindahan. Jawabannya adalah
C. Akses. Berikut yang merupakan jenis guide arsip statis adalah A. Guide arsip statis sistematis. B. Guide arsip statis khasana. C. Guide arsip statis tematis. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Jawabannya adalah E. B dan C benar, yaitu guide arsip statis khasana dan guide arsip statis tematis. Salah satu kewajiban lembaga kearsipan adalah memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apapun sesuai khasana arsip statis yang dikelola, antara lain kecuali A. Layanan arsip tekstual, B. Layanan arsip peta, C. Layanan arsip mikrofilm, D. Layanan arsip dinamis, C. Layanan arsip mikrofisis. Jawabannya adalah D. Layanan arsip dinamis. Yang bukan sarana dalam pengendalian naskah dinas yaitu A. Buku agenda, B. Buku kendali, C. Agenda elektronik, D. Takah, E. Disposisi. Jawabannya adalah E. Disposisi. Demikian teman-teman, inilah prediksi dari soal-soal P3K Arsiparis. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman sukses dalam menjalani tes P3K. Dan sampai jumpa di soal-soal dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih teman-teman.